Kali ini saya akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi PET simulasi. Jadi saya akan mensimulasikan tentang magnet dan elektromagnet. Jadi sebelum melakukan simulasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui alat-alat dan yang digunakan dalam sini. Jadi yang pertama itu solenoid atau kumparan. Ia berfungsi sebagai komponen inti yang akan diubah menjadi magnet. Yang selanjutnya yaitu power supply sebagai sumber arus. Jadi kita menggunakan baterai. Selanjutnya yaitu kompas. Jadi kompas ini berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi arah garis medan magnet atau menentukan kutub magnet yang terbentuk. Sekarang mari kita amati fenomena yang terjadi pada komponen-komponen yang kita gunakan. Jadi yang pertama, ketika baterai diaktifkan pada tegangan 10 volt, elektron mengalir secara konstan di dalam kawat. Aliran muatan listrik inilah yang menghasilkan medan magnet di sekeliling solenoid. Fenomena ini membuktikan bahwa hukum Oersted, di mana yang menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui konduktor akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Jadi kerapatan medan magnet paling padat dapat kita lihat berada tepat di bagian inti kumparan. Untuk menentukan arah kutub magnet pada kumparan berarus ini kita menggunakan prinsip kaidah tangan kanan. Jadi 4 jari tangan kanan melingkar mengikuti arah arus konvensional dari kutub positif ke kutub negatif, dan ibu jari akan menunjukkan ke arah kutub utara magnet yang dihasilkan. Pada kondisi awal ini kita amati alat kompas di sisi kiri kumparan, jarum putih atau kutub selatan kompas tertarik mendekat ke arah kumparan. Hal ini membuktikan bahwa sisi kiri kumparan bertindak sebagai kutub utara, karena garis medan magnet keluar dari sisi kiri tersebut dan memutar masuk kembali ke sisi kanan yang bertindak sebagai kutub selatan. Sekarang mari kita ubah variabel tegangannya jika voltage kita turunkan tepat ke angka 0. Kita turunkan ke angka 0. Aliran elektron otomatis akan berhenti dan seluruh garis medan magnet di sekelilingnya akan hilang. Namun ketika kita geser sebaliknya tegangan ke negatif, maka arah aliran elektron akan berbalik arah secara total, karena arus listrik berbalik, arah melingkar daripada kaidah tangan kanan juga ikut berubah, sehingga ibu jari sekarang menunjuk ke arah kanan. Di layar dapat kita lihat alat kompas langsung berputar ke kiri, berputar balik dari 180 derajat. Jadi jarum merah kompas sekarang tertarik ke sisi kumparan, menandakan bahwa kutubnya telah bertukar. Sisi kanan kumparan menjadi kutub utara dan sisi kiri menjadi kutub selatan. Selanjutnya yaitu variabel terakhir yang kita uji adalah jumlah lilitan atau jumlah lilitan kawat. Jadi saat kita mengurangi jumlah lilitan kawat secara bertahap dari 4 hingga menjadi 1 lilitan, dapat kita lihat secara visual bahwa garis-garis medan magnet di sekeliling kumparan menjadi semakin renggang dan memudar. Jadi kita dapat lihat di sini bahwa garis arah medan magnetnya akan semakin memudar.
Jadi hal ini membuktikan bahwa kekuatan medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnetik sebanding dengan jumlah lilitan kawat. Jadi melalui simulasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa simulasi menggunakan model plate ini berhasil membuktikan prinsip dasar elektromagnet pada arus DC melalui bantuan alat kompas. Kita dapat memvalidasi bahwa kekuatan medan magnet dipengaruhi oleh jumlah lilitan serta besar tegangan baterai, sementara arah kutub medan magnet yang terbentuk dapat ditentukan secara akurat menggunakan kaidah tangan kanan. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.